Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Rahelmi dari kelas 11 IPS 4, absen 36. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Jadi pada tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin sulit. Nah, oleh karena itu Jepang menerapkan beberapa kebijakan baru yang lebih lunak pada daerah-daerah yang didudukinya. Kebijakan-kebijakan baru tersebut memberi peluang bagi usaha persiapan kemerdekaan di Indonesia. Nah, berikut ini beberapa kejadian yang berhubungan dengan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, ada janji Perdana Menteri Koiso. Pada tanggal 7 September 1944, Jenderal Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Tujuannya agar rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan terhadap Jepang. Nah, guna menunjukkan kesungguhan janji tersebut, bendera merah putih boleh dikibarkan di kantor-kantor pemerintah, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang atau Hinomaru. Nah, yang kedua ada pembentukan BPUPKI. Jadi pada awal tahun 1944, benteng pertahanan pasukan Jepang di Pulau Saipan, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall telah jatuh ke tangan pasukan sekutu. Nah, dalam menghadapi situasi kritis tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah pendudukan Jepang di Jawa melalui Panglima Bala Tentara 16, Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, badan tersebut beranggotakan 67 orang yang terdiri atas tokoh utama nasional dan diketuai oleh Rajitman Weddiodiningrat. Nah, BPUPKI ini diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 di gedung Chuo Sangiin di Jalan Pejambon, Jakarta. Pada kesempatan itu dilakukan pengibaran bendera dan bendera merah putih oleh Toyohiko Masuda. Nah, peristiwa tersebut yang membangkitkan semangat para anggota BPUPKI dalam usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya yang ketiga ada perumusan dasar negara. Sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, sidang tersebut bertujuan merumuskan Undang-Undang Dasar. Nah, sebelum tiba pada masa perumusan Undang-Undang Dasar tersebut, terlebih dahulu harus merumuskan dasar negara. Nah, siapa aja sih tokoh-tokoh yang mengajukan rumusan? Yaitu yang pertama ada Mr. Muhammad Yamin yang berisi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada Profesor Dr. Supomo yang berisi 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Dan yang terakhir ada dari Insinyur Soekarno yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya ada panitia 9. Sebelum memasuki masa res BPUPKI, BPUPKI ini membentuk panitia kecil dengan tugas mengolah usul dan konsep dari para anggota mengenai dasar negara tersebut. Nah, panitia kecil ini beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia kecil ini dikenal sebagai panitia 9. Hasil kerja panitia 9 ini berupa dokumen yang memuat rancangan asas dan tujuan Indonesia Merdeka. Dokumen tersebut kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Menurut dokumen tersebut, dasar negara Indonesia adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir yaitu panitia perancang undang-undang. Nah, dasar sidang kedua BPUPKI ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, BPUPKI kemudian membentuk panitia kecil lagi nih yang beranggotakan 19 orang. Nah, panitia tersebut dinamakan panitia perancang UUD yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini sepakat menyetujui isi Piagam Jakarta tersebut sebagai inti dari pembukaan UUD.
Nah, dalam sidang tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI menerima laporan dari panitia perancang UUD. Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia yang dipimpinnya berupa 3 hal, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh UUD yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar, dan BPUPKI kemudian dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, sebagai penggantinya didirikanlah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PKI, Dokurisu Junbi Inkai. Nah, badan inilah yang kemudian meresmikan pembukaan serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.